Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Saya Awang Darmawan dari SMP An-Nahl Islamic School CGP Angkatan 7 Kabupaten Bogor. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 yaitu mengenai pembelajaran diferensiasi. So don't go anyway, selamat menyaksikan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran. 2. Memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil murid. 3. Menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. 4. Melakukan penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. 5. Melakukan diferensiasi konten, produk, dan proses. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu menciptakan hasil belajar yang optimal dikarenakan pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai, serta adanya strategi pembelajaran yang didasari oleh kebutuhan murid meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Answer for this question. What are the number 1? Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu 1. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan, dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret, abstrak, minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat siswa, profil belajar siswa sesuai gaya belajar, audio, visual, atau kinestetik. 2. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi, atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan murid, yaitu dari kesiapan belajar murid, lambat cepat, konkret abstrak, mandiri bantuan, minat murid, profil belajar murid yang meliputi gaya belajar, latar belakang, dan kecerdasan. Kesiapan belajar murid atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru, diibaratkan seperti the equalizer dari yang bersifat mendasar menuju bersifat transformatif, konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, terstruktur ke terbuka, tergantung ke termandiri, dan lambat menjadi cepat. Sedangkan dalam minat belajar, yaitu mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran, menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran, serta menjembatani pengetahuan awal dengan pengetahuan baru, dan memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Dalam profil pelajar murid, maka perlu mengidentifikasikan lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, kemudian pengaruh budaya dari santai menjadi terstruktur, pendiam ke ekspresif, personal ke impersonal, gaya belajar murid juga dengan mengidentifikasi yaitu bisa visual, belajar dengan melihat, auditory, belajar dengan mendengarkan, kinestetik, belajar sambil melakukan, kecerdasan majemuk, multiple intelligence, visual ke spasial, musikal, bodily, kinestetik, logik, matematika.
filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan dengan visi guru penggerak, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada anak yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetakan kebutuhan murid. Sedangkan kaitan dengan budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung berdiferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, merdeka belajar, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.